Kenapa sih Garuda itu bisa menjadi lambang negara? Jadi pemilihan lambang Garuda ini sebagai lambang negara kita itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat rumit guys. Bahwa Sultan Hamid II yang mendapat ilham brilian untuk mengangkat kembali simbol-simbol asli bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, negara kita kan punya keberagaman suku dan bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, karena perbedaan inilah kita beraneka ragam. Apalagi kalau kita bahas hewan-hewan mitologinya. Biasanya setiap suku bangsa itu minimal punya satu hewan mitologi yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal guys. Tapi keberadaan hewan mitologi di Indonesia ini mulai tergeser dan terlupakan oleh modernisasi. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat hewan-hewan mitologi yang berasal dari Indonesia. Mungkin banyak ya dari kalian yang belum tahu nih kalau ternyata Indonesia itu punya beragam hewan mitologi. Gak cuma Yunani aja guys yang punya banyak hewan mitologi. Ya udah langsung aja ya kita bahas satu persatu nih apa aja sih hewan mitologi asli dari Indonesia. Menurut KBBI, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng tentang kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Sementara buat makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya itu dari mulut ke mulut dalam kisah legenda. Nah ini guys, karena keberadaannya nggak bisa dibuktiin secara langsung atau kayak mitos gitu, orang-orang itu percaya makhluk ini tuh biasanya dari pengikut mitologi yang bersangkutan. Misalnya nih, Nyi Roro Kidul. Kita semua kan tahu ya tentang mitos yang satu ini. Tapi kan secara kasat mata itu kita nggak pernah melihat secara langsung ya. Makanya kita itu nggak bisa sependapat nih sama orang yang udah pernah melihat langsung ataupun orang-orang yang percaya sama mitos ini. Oke, langsung aja ya. Makhluk mitologi yang pertama yang akan kita bahas adalah Cindaku. Cindaku ini juga dikenal sebagai manusia harimau, di mana makhluk ini itu identik banget sama wilayah Jambi guys. Tapi sebenarnya juga manusia harimau ini ceritanya menyebar ke seluruh Sumatera. Tapi lebih condong atau lebih dominan ke Sumatera Selatan. Nah, Cindaku ini dikatakan bisa berubah wujud berupa manusia setengah harimau guys. Dan Cindaku ini adalah sebuah ilmu batin yang diwariskan dari nenek moyang masyarakat Kerinci. Katanya nih guys, mereka ini dapat berubah menjadi Cindaku adalah orang-orang yang murni dan memiliki kemampuan spiritual. Murni di sini mungkin maksudnya itu kayak masih suci gitu guys. Nah, soal yang bisa berubah wujud itu guys, sebenarnya Cindaku ini cuma bisa berubah wujud di tanah kelahirannya atau di tempat mereka dilahirkan aja guys. Dan cara berubahnya itu ketika ada kontak fisik antara dada Cindaku ini sama tanah. Jadi kayak dadanya itu bersentuhan langsung dengan tanah asli di tempat dia lahir gitu. Mereka percaya kalau Cindaku itu merupakan ilmu yang diturunkan buat menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Kalau misalkan ada manusia yang melanggar perjanjian antara manusia dan harimau gitu guys. Sebenarnya seperti yang kita semua tahu nih, kalau di daerah Sumatera itu terkenal banget nih sama harimaunya kan. Kayak contohnya aja nih ada kisah si Pait Lidah yang banyak meninggalkan sejarah berupa patung-patung harimau kan. Bahkan mereka ini juga dianggap sebagai penjaga hutan di Sumatera. Sampai-sampai nih ada sebuah goa yang dinamakan sebagai Goa Harimau. Nah, menurut para penduduk setempat, goa ini pernah ditempatin sama harimau. Kayak menjadi tempat tinggalnya si harimau gitu guys. Lokasi goanya itu cukup tersembunyi di lereng perbukitan Karts. Dan lokasi goanya itu ketutupan sama pohon-pohon yang tinggi dan dipenuhi sama semak belukar di jalan setapak yang terjal menutup lereng bukit guys. Di bawah goanya persis itu ada sebuah sungai kecil, di mana sungai kecil ini dinamai sama penduduk setempat sebagai Aek Kaman Basah yang mengalir dan bermuara ke Sungai Ogan. Oke, kita ke hewan mitologi yang ada di Indonesia selanjutnya yaitu Lembuswana. Lembuswana ini adalah hewan mitologi dari Kutai yang udah ada sejak zaman kerajaan Kutai guys. Makhluk ini juga menjadi lambang kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kertanegara guys. Yang memiliki semboyan tapak leman Gangga Yaksa.
Lembuswana ini adalah hewan yang disucikan karena merupakan hewan tunggangan Dewa Batara Guru dalam menyebarkan petunjuk petuahnya, guys. Hewan mitologi ini dicirikan dengan bentuk kepala singa yang bermahkota. Bermahkota di sini melambangkan keperkasaan seorang raja yang dianggap sebagai penguasa. Dan mahkota ini adalah tanda kekuasaan raja yang dianggap seperti dewa, guys. Selain itu, Lembuswana juga dicirikan sebagai belalai gajah yang melambangkan Dewa Ganesha sebagai dewa kecerdasan. Terus punya sayap Garuda dan bersisik seperti ikan. Nah, Lembuswana ini juga sering dijadiin lambang atau simbol pada kerajaan-kerajaan zaman dulu, kayak di Mulawarman dan di Cungkup Sultan Prapen. Lembuswana juga dipercaya sebagai penunggu sungai Mahakam yang tinggal di dasar sungainya, guys. Penduduk setempat itu punya sebuah keyakinan nih, di mana keyakinan itu mengarah ke makhluk ini. Mereka percaya kalau Lembuswana ini merupakan makhluk atau hewan spiritual dari Raja Mulawarman, yaitu Raja Kutai pada masa kejayaan Hindu. Ada sebuah cerita yang mengisahkan ada seorang bayi yang dikawal oleh ular naga lembu dan dibawa sama Lembuswana, dan kemudian dikenal sebagai Putri Junjung Buih yang nantinya akan menjadi Putri Karang Melayu dan menjadi pendamping hidup Raja Kutai Kertanegara pertama. Aji Batara Agung Dewa Sakti yang akhirnya melahirkan para sultan di kota raja itu. Sekarang ini Lembuswana menjadi simbol kota Tenggarong, Kutai Kertanegara. Walaupun sekarang secara fisik atau kasat mata nggak bisa kelihatan, tapi Lembuswana akan selalu hidup dalam jiwa dan semangat warga Kutai dalam membangun daerahnya. Nah, makhluk mitologi dari Indonesia yang terakhir adalah Garuda, yang juga menjadi lambang negara kita, negara Indonesia. Kenapa sih Garuda itu bisa menjadi lambang negara? Nah, di sini sebenarnya lebih enak lagi kalau kita tahu ya tentang asal-usul Garuda ini sendiri dan sejarah Indonesia zaman dahulu. Kita bahas dulu kali ya tentang sejarah kenapa Garuda ini dipilih menjadi lambang negara kita. Jadi pemilihan lambang Garuda ini sebagai lambang negara kita itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat rumit, guys. Tapi singkatnya, pada 10 Januari 1950, waktu itu pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS membuat sebuah panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara. Nah, dalam Panitia Lambang Negara ini berisi para tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara, M.A. Laupesi, Muhammad Nasir, R.M. Ngabehi Purbacaraka, dan dipimpin oleh Muhammad Yamin serta di bawah koordinasi Sultan Hamid II. Selama masa Orde Baru, lambang ini dianggap merupakan karya Muhammad Yamin yang juga merupakan ketua dari Panitia Lencana Negara. Tapi setelah reformasi bergulir, kesan ini ditolak oleh Yayasan Sultan Hamid II melalui berbagai penelitian dan publikasi gencar tentang kiprah besar Sultan Hamid II dalam perancangan Garuda Pancasila. Dalam proses pembuatan lambang negara, diterima dua lambang yang masuk final, yaitu karya Sultan Hamid II yang merupakan Garuda dalam agama Hindu, dan karya Muhammad Yamin yang berupa Garuda dan kerbau dengan tema matahari terbit. Nah, yang diterima adalah karya Muhammad Yamin karena dianggap atau dirasa mirip dengan bendera Jepang pada saat itu, guys. Nah, kenapa Sultan Hamid II dikatakan sebagai perancang Garuda Pancasila? Ini ada 3 hal yang memperkuat pendapat kalau Sultan Hamid II adalah orang di balik rancangan Garuda. Yang pertama adalah pernyataan di dalam buku Bung Hatta yang mengatakan kayak gini. Banyak gambar yang masuk waktu itu, tapi yang terbaik akhirnya ada 2 buah. Satu dari Muhammad Yamin, satu dari Sultan Hamid II. Yang diterima oleh pemerintah dan DPRD adalah karya Sultan Hamid. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak karena di sana ada sinar-sinar matahari yang menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Terus yang kedua datang dari pernyataan Akmal Suteja dalam bukunya Sekitar Pancasila 1986 yang mengatakan sampai ada penelitian yang dapat dipercaya kiranya dapat diterima saja keterangan dari Bung Hatta bahwa Sultan Hamid II yang mendapat ilham brilian untuk mengangkat kembali simbol-simbol asli bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Nah, kenapa sih Sultan Hamid II ini sebagai pembuat simbol negara Garuda yang kedudukannya tidak disejajarkan sama W.R. Supratman sebagai pembuat lagu Indonesia Raya ya? Atau disamakan sama Ibu Fatmawati dengan merah putihnya ya?
Nah, ini seenggaknya ada dua hal nih yang mendasari guys. Yang pertama adalah emang benar kalau Sultan Hamid II ini adalah pemilik ide awal tentang Garuda. Tapi dalam proses selanjutnya, Garuda sebagai lambang negara ini mengalami banyak perubahan atau penyempurnaan dengan usul dari berbagai pihak. Jadi lambang negara yang sekarang, Garuda Pancasila itu bukan karya awal murni dari buah pikirannya Sultan Hamid II. Walaupun embrio atau karangan awalnya itu memang datang dari beliau ya guys. Terus yang kedua adalah soal dosa sejarah. Dosa sejarah ini berkaitan sama Sultan Hamid II, di mana beliau ini ketika merupakan ketua BFO yang lebih dikenal dengan negara boneka buatan Belanda. Nah dari situ kemudian Sultan Hamid II dikatakan sebagai pengkhianat dalam tanda kutip ya guys sama orang-orang Indonesia saat itu. Sejarahnya itu nggak cuma itu aja guys, ada juga kabar yang tersiar soal Sultan Hamid II ini yang terlibat sama pemberontakan APRA pada 23 Januari 1950. Dan semua kiprah gelapnya itu yang membuat Sultan Hamid II dijauhkan dari panggung utama sejarah negara kita. Walaupun begitu, kita tetap harus menghormati beliau ya guys, karena punya jasa buat bangsa ini. Nah sekarang kita akan bahas secara mitologinya ya guys. Garuda ini merupakan makhluk mitologi dari Hindu, Buddha dan juga Mesir kuno. Dalam Hindu Buddha, Garuda ini merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu, salah satu trimurti atau manifestasi Tuhan dalam agama Hindu. Dicirikan atau digambarkan kalau Garuda ini memiliki tubuh dengan warna emas guys. Wajahnya putih dan juga bersayap merah. Garuda ini punya paruh yang mirip kayak paruhnya elang guys, tapi tubuhnya itu kayak manusia, jadi ukurannya itu gede banget sampai bisa-bisa nutupin cahaya matahari. Nah karena emang gede banget, Garuda ini dianggap sebagai rajanya para burung guys. Nah dalam agama Hindu, Garuda ini merupakan bagian dari keluarga besar Brahma yang lahir yatim piatu karena dia lahir dari sebiji telur yang ditinggalkan sama orang tuanya. Nah cerita-cerita selanjutnya dari Garuda ini banyak yang mengatakan kalau dia ini akhirnya bisa bertemu lagi nih sama ibunya. Tapi guys, ketika dia bertemu sama ibunya, dia itu tahu kalau ibunya ini sedang dijadikan budak sama Kadaru. Ngelihat ibunya dijadiin budak kayak gitu, Garuda ini nggak terima dong guys. Terus dia berusaha sekuat tenaga nih buat membebaskan ibunya dari perbudakan. Nah buat membebaskan ibunya itu dia harus melawan ular dan naga secara bersamaan. Karena pertahanan ular dan naga yang melawan Garuda itu begitu kuat, akhirnya si Garuda ini mengakhiri pertarungannya dan nanyain cara lain buat membebaskan ibunya. Syarat yang diberikan sama Garuda adalah dia harus punya tirta amerta atau minuman para dewa. Perjalanan Garuda yang sangat sulit dan sangat panjang guys. Hari demi hari dia nyari minuman itu. Dan singkatnya dia dapat minuman itu dan langsung dibawa ini ke tempat ibunya. Kadaru berserta ular dan naga yang menjaga sang ibu pun menepati janji dan segera membebaskan ibunya Garuda. Cerita Garuda ini yang berusaha buat membebaskan ibunya kemudian disama ini sama kondisi Indonesia yang pada saat itu juga ingin bebas dari penjajahan. Maka dipilihlah nih Garuda sebagai simbol negara Indonesia yang kemudian dalam proses penyempurnaannya ditambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda dan dilakukan penyesuaian juga nih pada bentuknya hingga berbentuk seperti sekarang ini. Oke, segitu dulu ya guys cerita tentang hewan mitologi yang berasal dari Indonesia. Sebenarnya masih banyak banget sih guys yang belum masuk ke video ini. Kalau rame nanti akan aku masukin ke part 2 ya. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!